Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelitus Evan Burhan, kelas manajemen 22A, NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data populasi, sampel penyajian data, tabel dan diagram. Pengertian data. Data adalah komponen fakta, angka, informasi, atau rekaman yang direkam atau dihasilkan sebagai hasil dari observasi, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Data merupakan materi dasar yang digunakan dalam analisis, pemahaman, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintah, dan bidang lainnya. Data bisa berupa berbagai bentuk, termasuk data kualitatif. Data yang tidak memiliki nilai numerik tetapi menggambarkan atribut, karakteristik, atau kualitas. Contohnya warna mata, jenis kelamin, atau merek produk. Yang kedua, ada data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur. Contohnya adalah tinggi, berat, pendapatan, atau suhu. Selanjutnya, data dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis statistik, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data. Pengambilan keputusan. Data digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang informasional dan berbasis fakta. Pemahaman. Data membantu kita memahami fenomena atau masalah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada prediksi. Dengan menggunakan data historis, kita dapat membuat prediksi tentang masa depan. Selanjutnya ada evaluasi. Data digunakan untuk mengevaluasi kinerja, proyek, atau program. Selanjutnya, pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu, objek, atau elemen yang memiliki suatu atau lebih karakteristik atau atribut yang bersamaan. Populasi dalam konteks statistik dan penelitian mengacu pada seluruh kelompok yang menjadi subjek atau target studi, penelitian, atau analisis. Populasi adalah keseluruhan dari mana sampel atau sekelompok yang lebih kecil diambil untuk tujuan analisis atau penelitian. Selanjutnya, contoh-contoh populasi dalam berbagai konteks termasuk yang pertama, populasi manusia. Semua individu di dunia adalah populasi manusia. Dalam kasus penelitian demografi atau kesehatan, populasi ini bisa menjadi populasi penelitian. Populasi produk. Jika sebuah perusahaan memproduksi sejenis produk, semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah populasi produk. Yang ketiga, ada populasi mahasiswa di sekolah. Dalam konteks pendidikan, semua siswa yang terdaftar di sebuah sekolah adalah populasi mahasiswa. Yang keempat, populasi tumbuhan di hutan. Semua tumbuhan yang tumbuh di suatu hutan adalah populasi tumbuhan. Baik, selanjutnya pengertian sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih atau diambil untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengujian. Sampel digunakan sebagai representasi dari populasi yang lebih besar, dan pengambilan sampel dilakukan agar pengumpulan data menjadi lebih praktis, efisien, dan ekonomis dibandingkan dengan mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dalam konteks statistik dan penelitian, sampel merupakan subkelompok yang dipilih dengan cara yang sengaja dirancang untuk mencerminkan karakteristik, variasi, dan sifat yang ada dalam populasi. Pengambilan sampel yang baik dan representatif sangat penting untuk memastikan hasil analisis sampel dapat
digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa metode pengambilan sampel yang dapat digunakan, termasuk yang pertama, random sampling. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ini membantu menghindari bias dalam pemilihan sampel. Yang kedua, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis, kelamin, wilayah, dan kemudian sampai diambil dari masing-masing strata. Ini membantu memastikan bahwa setiap kelompok diwakili setiap sampel. Yang ketiga, sampling acak sistematis. Anggota populasi dipilih dengan interval yang tetap, seperti setiap NTH anggota. Metode ini digunakan untuk populasi memiliki urutan yang dapat diidentifikasi. Yang keempat, convenience sampling. Sampel diambil berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan. Ini adalah metode yang lebih sederhana dan tidak acak, dan hasilnya mungkin selalu representatif. Baik, selanjutnya penyajian data dalam tabel. Yang pertama, penyajian terstruktur. Tabel membantu menyusun data secara terstruktur dan terorganisir. Data ditempatkan dalam baris dan kolom yang mempermudah pembaca untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, kemudahan pembandingan. Dalam tabel, data yang saling berhubungan ditempatkan berdampingan atau berdekatan. Hal ini memungkinkan membaca untuk dengan cepat membandingkan atau melihat pola atau perbedaan dalam data tersebut. Yang ketiga, kemudahan dalam mengidentifikasi outlier. Outlier atau data ekstrem dalam tabel dapat mudah terlihat. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi data yang mungkin perlu perhatian khusus. Yang keempat, ada ringkas dan efisien. Tabel memungkinkan penyajian data yang kompleks dalam ruang yang relatif kecil, membuatnya efisien untuk menyampaikan banyak informasi dalam format yang ringkas. Yang kelima, pemahaman yang cepat. Tabel memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami informasi tanpa harus membaca teks panjang. Ini berguna terutama dalam laporan, jurnal ilmiah, atau presentasi. Yang keenam, kemudahan dalam pengolahan data. Tabel membuat pengolahan data lebih mudah. Data dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam spreadsheet atau program analisis data untuk perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya, jenis diagram. Pertama, diagram batang. Diagram batang vertikal. Menggunakan batang vertikal untuk mewakili data kategori. Diagram batang horizontal menggunakan batang horizontal untuk mewakili data kategori. Yang kedua, diagram lingkaran. Memecahkan data menjadi potongan lingkaran yang mewakili presentasi dari keseluruhan. Cocok untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari suatu keseluruhan. Yang ketiga, ada diagram garis. Menghubungkan titik data dengan garis lurus digunakan untuk menggambar perubahan data sepanjang waktu. Berguna untuk menunjukkan tren dan fluktuasi dalam data. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan, berikut adalah poin-poin penting data tentang data populasi, sampel, serta penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dihasilkan atau direkam sebagai dari pengamatan atau pengumpulan data. Data dapat berupa kualitatif atau kuantitatif dan digunakan dalam analisis, pemahaman, pengambilan keputusan, serta evaluasi. Populasi adalah seluruh kelompok atau elemen yang menjadi subjek studi, penelitian, atau analisis. Populasi merupakan keseluruhan dari nama sampel diambil, penting untuk mengidentifikasi populasi yang relevan dan konteks penelitian.
Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih atau diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan untuk efisiensi, keterjangkauan, dan praktikabilitas dalam pengumpulan data. Metode pengambilan sampel termasuk random sampling, pengambilan sampel acak, stratified sampling, pengambilan sampel berdasarkan kelompok, dan koefisiensi sampling, pengambilan sampel berdasarkan kenyamanan. Penyajian data dalam tabel adalah metode yang efektif untuk merangkum dan mengorganisir data dalam struktur yang terstruktur dengan judul tabel, nomor tabel, header tabel, data tabel, dan keterangan tabel. Penyajian data dalam diagram adalah cara visual untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafis, termasuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan banyak jenis lainnya. Diagram membantu memahami pola, hubungan, dan perbandingan data dengan lebih cepat. Pemilihan metode penyajian data tergantung pada tujuan presentasi, jenis data yang dimiliki, dan audiens yang akan melihatnya. Dua tabel dan diagram adalah alat berguna untuk menyampaikan informasi dengan efektif dan jelas. Selanjutnya, penting untuk merancang dan mengolah sampel yang maupun penyajian data agar hasilnya dapat diandalkan, representatif, dan memberikan pemahaman baik terhadap data yang disajikan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.